Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tujibbu ila an-nar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu muttasilun makarimih wa rasuliyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi alladhina ahsanu al-islam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum fi waliyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat, masyaallah, pada kesempatan Jumat kali ini khotib pribadi mengajak diri pribadi serta sekalian sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dengan semaksimal mungkin dan menjauhi semua larangan-larangan. Hadirin sidang Jumat, hadakumullah. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal sudah menjadi ketetapan bahwa tanggal tersebut menjadi hari libur nasional. Pada tanggal tersebut atau pada bulan tersebut umat Islam ramai mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diisi dengan berbagai amalan-amalan saleh, di antaranya membaca sholawat, membaca Al-Quran, membaca sirah Nabi, perjalanan mengaji Nabi, bahkan sampai dengan sedekah makanan. Di antara manfaat dan faedah mengadakan ataupun menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah yang pertama, peringatan tersebut dapat meningkatkan kecintaan dan kerinduan kita terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi Nabi tidak lebih cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan sekalian manusia seluruhnya. Kemudian faedah yang kedua adalah kita dapat meneladani akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kemudian faedah yang ketiga adalah dapat menghidupkan sunnah Rasul. Apa-apa yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW menjadi hidup di tengah-tengah kita. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kemudian faedah yang keempat, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari perwujudan ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur kita terhadap lahirnya baginda Rasul Muhammad SAW, dan berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yunus disebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un.
kelima dengan mengadakan ataupun menghadiri peringatan Maulid Nabi SAW dapat lebih memperkuat keimanan kita, dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi yang dikutip dalam kitab Aqniyatul Talibin, beliau mengatakan man hadara maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam wa adzama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa yang menghadiri peringatan Maulid Nabi dan mengagungkan derajat Nabi, maka benar-benar dia telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan keimanan yang besar. Kemudian hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, faedah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang keenam adalah kita dikumpulkan oleh Allah SWT kelak di hari kiamat dengan para nabi di tempat yang tertinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ma'ruf Al-Qarhi yang dikutip juga dalam kitab Aqniyatul Talibin, man hayya al-qira'ati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ala wa jama'a ikhwana wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ata'adara wa tajamma ta'ziman li maulidihi hasyara Allah ta'ala yawmal qiyamati ma'a firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la ilmihi. Kemudian faedah yang ketujuh, dengan memperingati kelahiran baginda Muhammad SAW, hidup kita dipenuhi keberkahan, kemanfaatan. Bahkan hingga apa-apa yang kita bawa ketika dalam peringatan Maulid Nabi, di dalamnya dibacakan sholawat, dibacakan sirah nabawiyah, maka apa yang kita bawa seperti uang atau makanan, maka hal tersebut menjadi penuh berkah. Ini juga diungkapkan dalam kitab Aqniyatul Talibin juz 3 halaman 415. Kemudian faedah yang ke-8, kelak di hari kiamat kita akan dibangkitkan dengan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh, serta kelak akan ditempatkan di surga an-naim, surga penuh kenikmatan. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya ta'ana wa ahla makanan wa amila ihsanan wa shara sadan li qira'ati maulidir Rasul ba'athahu Allah yawmal qiyamah ma'a siddiqin wa syuhada wa shalihin wa yakunu fi jannatin 'aliyyah. Kemudian faedah yang ke-9, Imam As-Syafi'i As-Sawawi mengatakan bahwa barang siapa yang datang ke suatu tempat, ke suatu majelis yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia sedang menuju ke taman surga. Man qasada mawdi'an yuqra'u fihi Maulid Nabi SAW faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Kemudian faedah yang ke-10, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa barang siapa menghadiri atau mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka tempat yang diadakan Maulid Nabi tersebut akan dipenuhi cahaya, dipenuhi para malaikat, dan dihindarkan dari berbagai musibah maupun bencana. Kemudian faedah yang ke-12, bahwa orang yang mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW akan dimuliakan ketika saat kematiannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, dimuliakan oleh Allah. Ini sebagaimana diceritakan bahwa dahulu kala pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid ada seorang pemuda di Basra yang kesehariannya terlihat seperti orang yang musrif, orang yang
menyia-nyiakan hidupnya, orang yang nakal ataupun dianggap negatif oleh masyarakat setempat. Namun khusus di bulan Rabiul Awal, dia selalu memuliakan bulan tersebut karena bulan tersebut adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada bulan tersebut dia mandi, memakai wangian dan menghiasi diri untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Kemudian pada saat kematiannya, ada suara dari langit yang menyeru kepada ahli Basra, kepada penduduk Basra saat itu, bahwa mereka diperintahkan untuk bertakziah dan mengurusi jenazah waliyun min awliya'illahi ta'ala, karena dia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah karena sebab berkahnya mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian faedah yang ke-13, seseorang yang mengadakan ataupun memperingati maulid Nabi Muhammad SAW akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesengsaraan dunia, lebih-lebih nanti kesengsaraan di akhirat. Ini sebagaimana yang diceritakan pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ada seorang pemuda tampan yang menabrak dengan kudanya anak dari seorang khalifah. Kemudian anak tersebut meninggal. Sang pemuda diseret menuju istana untuk diadili dan dihukum mati. Namun pemuda tersebut di dalam hati mengatakan, jika Allah menyelamatkanku dari urusan ini, maka aku akan mengadakan walimah azimah, akan mengadakan acara besar-besaran, acara makan besar-besaran untuk memuliakan maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat Khalifah datang, yang awalnya mukanya terlihat marah karena anaknya terbunuh, ditabrak oleh kudanya tanpa kendali, namun seketika wajahnya berubah tersenyum dan tertawa. Seakan-akan Khalifah mengira bahwa pemuda ini pandai dalam ilmu sihir atau hipnotis. Namun yang terjadi adalah hal tersebut tidak lain tidak bukan karena beliau bernada dalam hatinya mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga oleh sang Khalifah Abdul Malik bin Marwan bukannya dihukum mati, bukannya diberi sanksi, tapi malah dibebaskan dan bahkan diberi hadiah 1.000 dinar, atau jika kita hitung dengan uang sekarang kurang lebih sekitar 10 miliar. Subhanallah. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan maupun menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, baik di bulan maulid seperti ini maupun di luar bulan maulid. Hal itu untuk menambah kecintaan dan keimanan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bagi orang-orang yang tidak mengadakan peringatan maulid Nabi, tidak menghadiri peringatan maulid Nabi, maka dipersilakan. Tapi kami mohon dengan sangat untuk tidak mencemooh ataupun membenci, mencela maupun membid'ahkan orang-orang yang mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya orang yang membenci, mencela maupun mencemooh amalan peringatan maulid Nabi, sesungguhnya dia mencela amalan-amalan sunnah hidayahnya seperti bacaan Al-Quran, sholat, silaturahim dan sebagainya. Dan itu bisa dikhawatirkan orang yang membenci peringatan maulid dapat mati dalam keadaan suruh khotimah. Nauzubillah min dzalik. Maka terakhir ini mohon agar kita tetap bersatu dan hidup dalam kerukunan meskipun kita berbeda pendapat dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbalni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsanihi, asyukru ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima واتقوا أعمالها واعلموا أن الله لكم بأمر بدا في نفسه وأنكم ما يقدر سبحة القدس وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا المصلين واخذنا خلل المسلمين ودمر أعداء الدين برحمتك يا يوم الدين. اللهم ارفعنا من الضلال والسلاسل والمحن وسوء الفتن وضامنا وما بطن عن بلدنا إنdonesia خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يحب العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله حين يذكركم واسألوه من فضله يعظكم واشكروا عليه يعزكم ولكم ولأكبركم الله يعلم ما تصنعون. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam minka salam ilaika ya'udu salam. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا والجلال والجمال والكمال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلى ربي أنت مولانا سبحان الله. Alhamdulillah.
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر قال أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيد يا ربنا من جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها من شرائط من جميع الخيرات اللهم إنا نسألك رضا ولنا ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة والزيادة اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنة مطمئنة يأتيها رزقا من كل مكان بلدة طيبة ورب غفور كنا عبادتنا يتقبل تراجع اللهم اجعلنا من المتقين ومن المؤمنين ومن الصالحين في صحة وعافية ورزق ونعمة وفي سكينة وهدى ورحمة وبركة إنك على كل شيء قدير ومن إجابة جدير بحق البشير النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى ورحمة وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ya Allah.